Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saleh-saleha, Alhamdulillah. Hari ini kita akan kembali belajar tematik, yaitu tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran PPKN KD 3.2 dan 4.2. Nah, anak saleh-saleha, sebelum mengikuti pelajaran hari ini, pastinya Ananda sudah terlebih dahulu mandi, sarapan, sholat duha, dan murojaah. Nah, sekarang silahkan Ananda buka buku pena 3B-nya halaman 150. Materi pelajaran kita yang pertama adalah mengenai kewajiban dan hak saat bermain dengan tetangga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti memerlukan bantuan orang-orang di sekitar kita. Sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, kita juga memiliki kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan. Salah satu contoh kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan yaitu kewajiban dan hak saat bermain bersama tetangga. Sikap menghargai dan menghormati hak tetangga saat bermain bersama merupakan salah satu kewajiban sebagai anggota masyarakat. Sikap ini sangat dibutuhkan untuk hidup dalam masyarakat yang sangat beragam. Penerapan sikap ini dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa kewajiban saat bermain dengan tetangga, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, mengikuti aturan main. Jadi, ketika kita bermain dan permainan tersebut memiliki aturan, kita harus wajib untuk mengikuti aturan tersebut. Dan yang kedua, antri menunggu giliran. Jadi, kita harus antri ketika bermain. Kita tidak boleh berebut mainan. Kemudian merapikan alat main. Jadi ketika kita telah bermain atau selesai bermain, kita harus merapikan kembali alat atau mainan yang kita sudah maini tadi. Kemudian berbicara perlahan. Jadi ketika kita bermain dengan teman kita harus berbicara dengan perlahan, harus berbicara dengan sopan, tidak boleh teriak-teriak. Kemudian berbagi. Jadi ketika kita memiliki mainan dan teman kita ingin meminjamnya, kita harus meminjamkannya, tidak boleh pelit. Nah, kemudian menerima kekalahan. Jadi ketika kita bermain, contohnya bermain sebuah perlombaan dan kita kalah, jadi kita harus menerima kekalahan tersebut ya anak saleh-saleha. Kita tidak boleh marah-marah atau menangis karena kita kalah. Kemudian menghargai teman bermain. Kita harus menghargai teman kita yang kita temani bermain, siapapun itu. Ya, maupun teman kita yang kaya ataupun yang miskin atau yang lainnya. Nah, kemudian dari kewajiban tersebut kita akan mendapatkan hak yang akan kita dapatkan saat bermain dengan tetangga. Yang pertama, mendapatkan bantuan. Kemudian mendapat kesempatan bermain. Yang ketiga, diperlakukan adil. Jadi anak saleh-saleha, ketika bermain dengan tetangga, kita setelah melakukan kewajiban tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan hak yang tadi, contohnya mendapatkan bantuan, mendapatkan kesempatan bermain, dan diperlakukan adil. Nah, selain kewajiban dan hak ketika kita bermain dengan tetangga, ada juga kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Nah, kita sudah mempelajari bahwa kita harus dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa harus merugikan orang lain. Hal ini sangat penting agar dapat tercipta suasana yang rukun, baik di lingkungan sekolah, rumah, ataupun masyarakat. Nah, salah satu contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat yaitu kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Contoh kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban mematuhi semua aturan saat bekerja sama di lingkungan masyarakat. Yang kedua,
kewajiban memelihara ketenangan dan keamanan saat bekerja sama di masyarakat. Dan yang ketiga, kewajiban ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Jadi ketika ada kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar kita harus ikut bekerja sama membersihkan lingkungan. Nah, anak soleh-soleha, setelah melaksanakan kewajiban tersebut, semua kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai peran dan kedudukan kita masing-masing di masyarakat. Setelah melaksanakan kewajiban tersebut, kita dapat memperoleh hak-hak kita sebagai bagian dari warga masyarakat. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk tinggal di lingkungan bersih dan sehat. Yang kedua, hak ikut berpendapat untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga, hak untuk tinggal di lingkungan yang tenang dan aman. Kita sebaiknya dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, agar tercipta persatuan dan kerukunan di antara warga masyarakat. Nah, anak soleh-soleha seperti itu ya. Jadi, ketika kita di lingkungan kita ada kegiatan kerja bakti, ada kegiatan gotong royong, kita harus ikut untuk kerja bakti supaya kita akan mendapatkan hak kita, yaitu hak tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat, hak untuk tinggal ya di lingkungan yang tenang dan aman. Nah, kemudian yang akan kita pelajari selanjutnya adalah kewajiban dan hak yang berkaitan dengan hewan peliharaan. Apakah anak soleh-soleha memiliki hewan peliharaan di rumah? Ya, jika Ananda memiliki hewan peliharaan, sebaiknya diperhatikan hewannya. Jangan sampai hewan peliharaan tersebut mengganggu lingkungan sekitar kita. Nah, jika Ananda memelihara hewan peliharaan, misalnya seperti kucing, ayam, burung, atau hewan lainnya, sebaiknya Ananda melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti berikut. Ya, yang pertama adalah menjaga agar hewan peliharaan tidak berkeliaran dan mengganggu tetangga. Nah, yang kedua, menjaga agar kandang hewan peliharaan selalu bersih dan tidak mencemari lingkungan. Dan yang ketiga, memelihara kesehatan hewan peliharaan agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan warga di sekitar. Nah, jika kamu dapat melaksanakan kewajiban tersebut, maka Ananda akan mendapatkan haknya, yaitu memelihara hewan peliharaan di rumah. Kamu juga memiliki hak untuk memilih hewan peliharaan sesuai keinginanmu jika Ananda telah melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut ya. Jadi Ananda harus memperhatikan ketika Ananda memiliki hewan peliharaan, hewan tersebut harus memiliki kandang dan kandangnya harus selalu dibersihkan. Dan hewan peliharaan Ananda harus rutin dibawa ke dokter hewan untuk diperiksakan atau untuk divaksinasi supaya tidak ada virus yang dapat disebarkan dari hewan peliharaan Ananda tersebut. Nah, anak soleh-soleha, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jika ada yang kurang Ananda pahami, silahkan ditanyakan ke Ustazah. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.